Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 2478233 dan kali ini saya berada di dalam tim proyek yaitu yang beranggotakan Akbar Zarullah, terus juga ada Putu Raditya dan yang terakhir di sini ada Anisya Dwi Ramadhani. Nah, di sini kami akan menjelaskan proyek kami yaitu mengenai pengembangan website penjualan UMKM berdasarkan web. Nah, di sini kami melakukan sebuah proyek ini dengan pendekatan manajemen kualitas proyek yaitu manajemen proyek TI ya. Ini dari mata kuliah manajemen proyek TI dan mari kita akan membahas itu lebih detail. Next. Dari sini kami melakukan ada dua metode ya. Yang pertama itu ada metode konvensional, yang kedua ada ekosistem digital. Nah, transisi UMKM ke ekosistem digital bukan sekadar membuat web, tetapi memerlukan fondasi manajemen kualitas proyek yang solid agar sistem itu berjalan optimal dan kepuasan pelanggan itu terjamin. Jadi, dikatakan di sini ada kekurangan atau kelebihan dari manajemen proyek dengan kualitasnya. Yang pertama itu kalau kita menggunakan metode konvensional atau metode yang masih lama itu maka akan ada masalah di jangkauan yang terbatas itu geografisnya, terus juga ada pencatatan transaksi yang masih secara manual, terus yang terakhir di sini ada promosi fisik skala kecil. Ya itulah kenapa kami mau meningkatkannya, yaitu di ekosistem digital kita bakal mengambil sebuah poin-poin yang lebih tinggi ya atau kelebihannya, yaitu ada promosi luas tanpa terbatas ya, karena kalau kita menggunakan ekosistem digital maka jelas kita bisa menggunakan sosial media, kita bisa menggunakan alat-alat digital lainnya yang bisa membantu kita untuk menyebarkan atau mempromosikan produk dari klien kita. Di sini juga ada transaksi otomatis secara online ya. Kalau sebelumnya kita harus bertransaksi, kita catat terlebih dahulu, ini untungnya berapa, ini ruginya berapa, ini penjualan kita selama ini ada berapa. Kalau kita transaksi secara online, maka akan ada sebuah sistem yang akan mengatur itu supaya ada histori pengeluaran atau histori pendapatan dari hasil kerja satu hari. Terus di sini juga ada manajemen data real time ya. Kita bisa mengatur datanya secara real time, maka uh, akan meminimalisirkan yang namanya miss data atau mungkin miss penghitungan seperti itu. Kita lanjut, next slide. Di sini ada visi proyek. Visi proyek kita di sini kita mengambil yaitu menyelaraskan kualitas dan dampak bisnis. Jadi kita nggak hanya bisa menyalurkan sebuah ide aja gitu. Kita mau supaya proyek kita seperti ini, kita mau proyek kita terlihat wow gitu. Padahal sebenarnya memang idenya bagus, tapi kita juga perlu memanajemenkan atau menyelaraskan kualitasnya. Jadi walaupun ada ide dan juga ada kualitasnya. Yang pertama itu ada mudah digunakan atau user friendly ya, ini penting sekali ya, karena apalah gunanya ketika sebuah proyek yang sangat bagus tetapi jika dipakai itu sudah nge-lag atau mungkin ketika dipakai malah error gitu. Nah, itulah kenapa ini harus mudah untuk digunakan, atau mungkin ketika dia uh, idenya sudah bagus, proyeknya sudah bagus, tapi ternyata sistemnya terlalu kompleks sehingga yang bisa memakai hanya beberapa orang saja gitu. Yang kedua ada cepat atau fast ya. Ini sangat dibutuhkan karena ketika proyek ini cepat maka eh, meminimalisir komplain dari pelanggannya. Itu juga bisa terjadi dari masalah pembelian gitu. Kalau misalnya lebih cepat maka lebih baik dan juga pelanggan akan lebih nyaman. Bukan hanya pelanggan tapi juga dari penjualnya juga akan lebih nyaman. Terus di sini ada secure, ini yang paling penting ya. Uh, kita perlu memastikan supaya website yang kita bangun ini aman dan tidak ada kebocoran data, apalagi sampai adanya kebocoran uang atau kebocoran dana gitu. Apalagi kalau kita punya transaksi di situ, jika ada ketidakamanan, maka bukan hanya pembelinya saja yang komplain, bahkan klien kita juga bisa komplain karena mereka malah rugi seperti itu. Terus di sini yang terakhir ada stabil. Ini juga penting ya. Apalah daya, apalah gunanya ketika sebuah proyek itu bagus tapi tidak stabil. Maka dari itu kita perlu memastikan supaya proyek itu stabil dan juga nyaman digunakan. Next slide. Ini ada terakhir ada fondasi kualitas berbasis PMBOK. Jadi kita juga mengambil sebuah materi dari PMBOK. Jadi di sini
dalam POMBK itu dijelaskan adanya prinsip dasar POMBK, yaitu ada fokus pelanggan, ada kepemimpinan, keterlibatan tim, pendekatan proses, dan yang terakhir itu ada perbaikan pembelanjaan. Nah, ini penting. Kenapa ini penting? Karena kita juga perlu fokus kepada pelanggannya, kita perlu ada seorang yang memanajemen itu, perlu ada seseorang yang memimpinnya, kita perlu keterlibatan tim, karena memang dalam sebuah proyek harus ada tim yang bekerja sama supaya proyek itu jadi secara matang gitu. Terus juga ada proses pendekatannya, ada perbaikan berkelanjutan. Di sini juga ada beberapa keberhasilan eksekusi proyek ya, yang dalam POMBK itu ada login mudah dan intuitif ya. Loginnya mudah maka itu sudah bisa dikatakan berhasil. Ada pencarian produknya sudah akurat. Ketika kita mencari produknya sosis, maka harus yang keluar itu juga sosis. Jangan sampai kita mencari sosis tapi yang keluar malah batang bambu gitu. Kita juga ada proses check out cepat, yaitu juga penting. Dan yang terakhir ada keamanan data dan enkripsi. Ya mungkin itu saja dari saya. Kita akan lanjutkan lagi ke teman saya. Selanjutnya di sini kita akan beralih ke slide 5. Slide 5 ini kita bakal membahas konsep kualitas yang sudah kita bahas sebelumnya. Di konsep kualitas yang sudah kita bahas sebelumnya, itu tuh harus bisa diukur. Oleh karena itu, kita membutuhkan metrik atau key performance indicators atau singkatannya itu KPI sebagai standar keberhasilan. Nah, di sisi kiri kita menetapkan target yang sangat spesifik. Itu yang pertama ada loading web kurang dari 3 detik. Nah, riset menunjukkan bahwa rate atau tingkat pengguna yang meninggalkan situs akan meningkat drastis jika Google lima dalam waktu 3 detik. Untuk mencapai ini, kita tuh melakukan optimasi aset seperti kompresi gambar dan efisiensi penulisan script agar user yang dipanggil itu lebih ringan. Kemudian di situ ada error system kurang dari 2%. Dalam pengembangan perangkat lunak, sistemnya itu tidak pernah lepas dari potensi bug. Namun, kita tuh menargetkan toleransi errornya itu maksimal di bawah 2%. Yang artinya, kita tuh menekan sekecil mungkin kemungkinan terjadinya kegagalan fungsi yang pengguna berinteraksi dengan web. Kemudian di situ ada keamanan data 100%. Jadi untuk metrik privasi dan keamanan, kita tuh tidak kompromi dan targetnya adalah pelindungan personal. Kemudian di situ ada yang terakhir, kepuasan pengguna lebih dari 85%. Dan itu adalah metrik pada saat ya, kita mengatur melalui survei setelah sistem digunakan. Nah, kemudian bagaimana strategi pengembangan dilakukan? Kita tuh bisa melihat dari poin-poin yang di sebelah kanan. Tapi kiri itu aplikasinya logis dan desain itu responsif. Ini akan terlihat profesional baik diakses melalui platform tablet maupun desktop. Dan kemudian strategi pendukung lainnya adalah memastikan database yang aman dan sistem yang stabil. Arsitektur database dirancang agar memiliki integritas tinggi. Selain itu, kita server juga disiapkan. Misalnya saat UMKM menjalankan tahapan produksi, agar situs-situsnya itu tidak mengalami downtime. Oke, kita next ke slide kanan. Slide ke-6, di sini kita akan membahas eksekusi dari kontrol kualitas itu sendiri. Di sini kita akan membedah perbedaan dan assurance dan quality control yang seringkali dianggap sama, padahal fungsinya itu berbeda dengan situs pengembangan. Quality assurance atau QA itu tuh berfokus pada proses plan. Tujuannya adalah pembangunan prosedur kerja yang meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan soal penulisan kode. Nah, bisa dilihat pada ambil meliputi code review dan penetapan standarisasi. Kemudian kita juga menerapkan version control. Mengelola repository ini sangat krusial saat bekerja dalam tim. Nah, dengan manage branch dan commit yang terstruktur, kita tuh bisa memastikan sinkronisasi file antar anggota itu berjalan dengan lancar dan juga mencegah hilangnya data atau public kode saat melakukan dan utama. Nah, intinya QA ini tuh memastikan proses development itu berjalan secara sehat dan juga terkontrol. Nah, di sisi lain, di situ ada quality control QC yang berfokus pada identifikasi produk. Ini itu dilakukan ketika prototipe atau fiturnya sudah terbentuk. Nah, pada kolom QC, kita tuh bisa melihat aktivitas utamanya bersifat detektif. Kemudian kita menggunakan testing fitur secara komprehensif, menguji berbagai skenario input,
dan juga menjalankan bug tracking untuk mencatat anomali dan sistem. Kemudian kita juga melakukan validasi UI UX untuk memastikan implementasi kode sesuai dengan rancangan desain awal. Kemudian di sini sebagai slide itu ya. Di sini ada QA memastikan kita melakukan tahapan dan prosedur pengembangan dengan benar. Doing the right things ya. Kemudian ada sedangkan QC memastikan hasil akhir produk yang akan diserahkan kepada umkm dengan fungsi dengan baik, doing things right. Nah, sinergi antara QA dan QC inilah yang menjamin kualitas aplikasi web kita dari hulu ke hilir. Demikian pemaparan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak saya. Jadi berikutnya di sini kita masuk ke bagian quality control dalam eksekusi pengujian fitur. Nah, di sini kita sebenarnya cuma memastikan saja bahwa e-commerce itu akan berjalan sesuai dengan kebutuhan si pengguna tersebut. Nah, jadi jika kita berfokus pada proses, maka quality control atau QC berfokus pada hasil yang telah dibuat. QC akan melakukan cara menguji seluruh fitur yang tersedia pada website. Nah, beberapa fiturnya yang diuji itu antara lain ada modul registrasi login, lalu manajemen produk atau CFUD, fungsionalitas keranjang belanja, lalu proses checkout, dan generator laporan penjualan. Nah, jadi melalui QC, tim dapat menemukan bug atau kesalahan yang masih ada sehingga dapat segera diperbaiki sebelum website digunakan oleh pelanggan. Oke, next selanjutnya. Sebagai grup dan nah, jadi dalam manajemen kualitas terdapat beberapa alat yang dapat digunakan nih untuk membantu proses pengendalian kualitas. Checklist yang digunakan untuk memastikan seluruh fitur telah diperiksa. Yang pertama itu ada fishbone diagram, digunakan untuk mencari akar penyebab suatu masalah. Yang kedua itu ada Pareto Analysis, dia akan membantu menentukan masalah yang paling sering terjadi sehingga dapat diprioritaskan untuk diperbaiki. Selain itu juga terdapat FMEA atau Failure Model dan Effect Analysis yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan sistem serta dampaknya terhadap proyek. Oke, next selanjutnya. Ya, di sini ada siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, perbaikan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam manajemen kualitas proyek. Nah, pada metode ini, kita akan menggunakan metode yang pertama itu ada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Nah, jadi pada setiap tahap plan tim itu akan mengidentifikasi masalah dan merencanakan solusi. Nah, pada tahap Do, solusi akan diterapkan. Lalu selanjutnya dilakukan evaluasi, dan pada tahap Check dan hasil terbaik akan diterapkan pada tahap Act. Nah, sebagai contoh, jika ditemukan proses checkout yang lambat, maka tim dapat melakukan optimasi database dan mengevaluasi hasilnya hingga dapat memperoleh performa yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Baik, di sini kita masuk ke slide 10 yaitu KPI atau Key Performance Indicator. Nah, KPI ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proyek berdasarkan indikator tertentu. Nah, dengan KPI ini, kualitas website dapat dinilai secara objektif dan terukur. Nah, beberapa KPI yang digunakan pada proyek ini antara lain yaitu tingkat error system kurang dari 2%, kemudian uptime server sebesar 99%,
Kemudian ada kecepatan website kurang dari 3 detik, kemudian ada serta tingkat kepuasan pengguna di atas 85%. Nah, melalui KPI, tim proyek dapat mengetahui apakah target kualitas yang telah direncanakan itu berhasil dicapai atau masih perlu ditingkatkan. Di sini ada evaluasi proyek dan lesson learned. Nah, setelah seluruh proses pengembangan selesai, kita akan dilakukan evaluasi terhadap hasil proyeknya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah website yang dikembangkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau belum. Nah, aspek yang dievaluasi meliputi perform sistem, jumlah bug yang ditemukan, tingkat kepuasan pengguna, dan keberhasilan fitur-fitur utama. Nah, selain itu, tim juga mendokumentasikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama proyek berlangsung. Nah, hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan referensi untuk pengembangan sistem pada proyek berikutnya. Dan selanjutnya yaitu ada kesimpulan eksekutif. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya bahwa manajemen kualitas proyek ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan website penjualan UMKM berbasis web. Nah, melalui penerapan perencanaan kualitas, quality research, quality control, perbaikan berkelanjutan menggunakan metode PDCA, serta pengukuran kinerja melalui KPI, kualitas website dapat terjaga dengan baik. Nah, dengan kualitas yang baik, website mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan membantu UMKM dalam memperluas pasar serta meningkatkan penjualan. Nah, oleh karena itu, penerapan manajemen kualitas proyek menjadi penting dalam keberhasilan pengembangan website UMKM. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan lanjut tanya jawab. Oke, terima kasih kepada Saudari Nisa yang telah menyampaikan materi terakhir kita ya. Mungkin selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Boleh? Oke, silakan. Menurut saya, manajemen kualitas proyek Boleh dari Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menjawabnya? Proyek yang penting dalam pengembangan website UMKM. Jadi, manajemen kualitas proyek itu penting karena membantu memastikan bahwa website yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, dengan menerapkan manajemen kualitas, tim kita dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan keamanan sistem, dan memperbaiki performa website serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, selain itu juga, kualitas yang baik juga dapat mengurangi biaya perbaikan di masa depan dan meningkatkan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Mungkin itu jawabannya. Bagaimana, Ariel? tidak jelas. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dari Arinal mungkin ada yang mau ditanyakan, Arinal? Oke, pertanyaan saya tuh apa perbedaan antara kualitas asuransi QR dan quality control YouTube? Itu apa perbedaan? Oke, dari Saudara Radit, boleh silakan. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya apa perbedaan antara quality assurance dan quality control? Tadi sebenarnya saya udah jelasin quality assurance atau QA itu
berfokus pada proses dan bertujuan mencegah kesalahan sebelum terjadi. Contohnya, code review, dokumentasi sistem, dan juga audit kualitas. Sedangkan quality control atau QC itu berfokus pada seleksi dan pengujian terhadap fitur-fitur yang telah dibuat. Contohnya pengujian login, checkout, dan laporan penjualan. Jadi QA itu sifatnya preventif. QC itu sifatnya itu detektif atau menemukan kesalahan yang sudah terjadi. Mungkin jawabannya sudah jelas. Suaranya coba diulangi sekali lagi. Quality assurance itu sifatnya preventif atau pencegahan. Contohnya kayak code review atau dokumentasi sistem dan juga audit kualitas. Kalau quality control itu sifatnya lebih ke detektif atau menemukan kesalahan yang sudah terjadi atau menemukan bugnya gitu lah. Contohnya kayak tadi pengujian login, checkout, atau laporan penjualannya. Gimana, sudah jelas suaranya? Udah puas? Oke, sekarang baru jelas paham. Oke, Terima mungkin, kasih untuk itu. oke, mungkin ini saja kami akan menutup sesi tanya jawab kami. Eh, Kami akhiri. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata dari kami dan mungkin ada penyampaian materi yang kurang jelas. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.